50 juta rupiah. Itulah harga seorang anak gadis bernama Nadira, yang dijual ibu tirinya kepada seorang rentenir berwajah bengis hanya untuk melunasi tumpukan hutang. Bayangkan, di hari pernikahannya, ia duduk di kursi pengantin bukan karena cinta, melainkan sebagai ganti rugi yang tak punya pilihan. Ia pasrah dinikahkan dengan Arka, pria yang dikabarkan preman pasar, seorang penguasa jalanan yang kasar. Namun, ketika Arka menjanjikan keselamatan di tengah semua ancaman, dan justru meniduri sofa alih-alih ranjang pernikahan, Nadira mulai bertanya, mengapa seorang preman pasar harus menyamar? Mengapa mobilnya berkelas, rumahnya terawat, dan tatapannya terlalu tenang untuk seorang bandit? Siapa sebenarnya Arka? Dan mengapa pengungkapan identitas ganda suaminya, antara Pak Arka, pemilik showroom mewah, dan Bang Arka, penguasa dunia gelap, justru menyeret Nadira ke dalam pusaran perang dan pengkhianatan yang jauh lebih mematikan daripada hutang 50 juta itu? Bersiaplah untuk menelusuri kisah dua dunia yang saling bertolak belakang, dan bagaimana cinta yang tumbuh di tengah bahaya menjadi harga dari sebuah rahasia. Malam merayap masuk ke dalam rumah kami, membawa hawa dingin yang jauh lebih menusuk daripada rinai hujan di luar jendela. Kehangatan rumah ini telah pergi 3 bulan lalu, tepat ketika ayah, guru SMA yang kusebut pahlawan, mengembuskan napas terakhirnya karena serangan jantung mendadak. Rasa bersalah itu terus menghantuiku. Malam ayah jatuh, kami sempat berdebat karena aku menanyakan tentang tumpukan surat hutang yang kulihat di meja kerja Mira. Aku, Nadira yang berusia 22 tahun, yakin stres itu salah satu pemicunya. Dan rahasia itu, bahwa aku mungkin telah membebani ayah di saat-saat terakhirnya, adalah beban terberat yang kupikul. Sejak kepergian ayah, rumah ini berubah menjadi neraka dingin, dan aku menjadi budak tak berbayar bagi Mira, ibu tiri yang wajah manisnya menghilang secepat mayat ayah dikuburkan. Semua bermula dari masalah hutang. Mira, yang terbiasa hidup mewah dengan uang ayah, kini terlilit cicilan dari seorang rentenir yang dikenal bengis. Aku mulai menyadari ada yang janggal ketika Mira sering menerima telepon misterius, berbisik tentang uang bayar cicilan, di balik pintu yang terkunci rapat. Suatu malam, ketakutanku menjadi kenyataan. Dari balik pintu, kulihat Mira berhadapan dengan seorang pria bertato, berbadan besar, dan berpenampilan kasar. Pria itu menuntut jaminan, mengancam akan menarik semua barang di rumah ini jika uang 50 juta rupiah tidak segera dibayar. Mira panik, tetapi kilatan licik di matanya menunjukkan ia telah menemukan jalan keluar. Jalan keluar itu ternyata adalah aku. Aku sudah dapat solusi untuk semua masalah keuangan rumah ini, katanya malam itu, suaranya dibuat lembut, selembut pisau yang menusuk. Ada seorang pria yang ingin menikah denganmu. Dia agak kasar, preman pasar, tapi dia mau membayar 50 juta rupiah untuk menikahimu. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku, anak gadis yang dididik ayah dengan penuh cinta, kini hanya bernilai 50 juta rupiah. Ibu menjual aku, tanyaku lirih, menahan air mata yang mendesak keluar. Mira menatapku dingin, matanya tajam seperti belati yang tidak mengenal kasih. Kau pikir kamu siapa? Hanya anak tiri. Kamu tidak punya hak apa-apa di rumah ini, jadi jangan berani melawan. Perkataannya bukan hanya ancaman, tapi sebuah deklarasi bahwa nilai kemanusiaanku telah direduksi menjadi komoditas. Aku tidak punya pilihan. Semua keluarga ayah telah menjauh, dan satu-satunya alasan aku bertahan adalah Naya, adik tiriku yang polos, simbol terakhir dari kehangatan rumah ini yang kurasa perlu kulindungi. Dalam hati, aku berjanji, jika aku tidak bisa melarikan diri, aku akan mencari cara untuk membalas pengkhianatan Mira, bahkan jika aku harus menikah dengan iblis itu sendiri. Esok hari, aku akan bertemu dengan pria yang telah membeliku. Perjalanan menuju pasar terasa seperti langkah menuju tiang gantungan. Di warung kopi yang ramai dan bising, di antara gerobak sayur dan tumpukan sampah, aku melihatnya. Pria itu mengenakan jaket kulit lusuh dan kaos hitam ketat. Arka. Penampilannya persis seperti deskripsi Mira, kasar, wajah keras dengan rahang tegas, dan tatapan yang membuat orang-orang segan. Tapi, ketika matanya tertuju padaku, ada sesuatu yang janggal. Bukan tatapan cabul atau merendahkan, melainkan sorot yang penuh perhitungan, seolah ia sedang menimbang sebuah risiko besar,
bukan sekadar barang dagangan. Mira segera memulai tawar-menawar, suaranya manis seperti madu palsu, menawarkan diriku sebagai istri yang penurut dan pandai memasak. Aku hanya menunduk, meremas gamisku, menahan amarah yang mendidih. Aku ini bukan orang, aku hanyalah ganti rugi hutang. Ketika Arka akhirnya berbicara, suaranya berat tapi tenang, terlalu tenang untuk seorang preman. Kalau aku jadi menikahimu, katanya, memecah keheningan yang menyesakkan, apa kamu rela? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban jujur. Ancaman tajam Mira sudah lebih dari cukup. Saya tidak punya pilihan, jawabku lirih, air mata hampir jatuh. Jawaban itu rupanya cukup bagi Arka. Baik. Satu kata yang menghancurkan seluruh hidupku. Keesokan harinya, pernikahan itu terjadi. Di ruang tamu yang dipenuhi tetangga yang penuh rasa ingin tahu dan bisikan-bisikan jijik, aku diresmikan menjadi Nyonya Arka. Penampilannya masih sama, jaket kulit, kaos, celana jeans, tapi suara lantangnya mengucapkan akad nikah dengan yakin, tanpa ragu sedikit pun. Setelah Mira meraih amplop tebal berisi uang 50 juta rupiah, senyum kemenangan terukir di wajahnya. Baginya, transaksinya telah lunas. Bagiku, hidupku telah dicabut dari akarnya. Arka membawaku pergi. Bukan dengan motor butut, melainkan dengan sebuah mobil hitam bersih yang tampak mahal. Sekali lagi, detail kecil ini kontroversial, seorang preman pasar tidak akan menyetir mobil yang terawat rapi. Di dalam mobil, ia memperkenalkan dirinya, namaku Arka. Ia menambahkan janji yang membingungkan, aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana bisa aku percaya pada pria yang membeliku diriku? Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah yang kontras dengan bayanganku. Terawat, bersih, berkelas. Bukan sarang preman. Malam itu, rasa takutku memuncak. Malam pertama. Namun, Arka mengejutkanku sekali lagi. Ia mengambil bantal dan selimut, lalu berkata, kau tidur di kamar utama. Aku tidur di sini. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Aku bukan orang yang kau pikirkan, Nadira. Pengakuan itu, bahwa ia membeli kebebasanku hanya untuk meniduri sofa, bukan hanya membingungkan, tetapi juga menantang seluruh prasangkaku. Siapa sebenarnya pria ini, dan mengapa ia menghabiskan 50 juta rupiah hanya untuk sebuah drama? Hari-hari pertamaku di rumah Arka terasa seperti tinggal di dalam gelembung yang rapuh. Dia memasak nasi goreng yang enak, membersihkan piringnya sendiri, dan pergi ke urusan tanpa menjelaskan apapun. Dia tidak pernah menyentuhku, tetapi aura kewibawaannya yang dingin semakin kuat, terutama ketika dia menerima telepon rahasia di ruang kerjanya yang tertutup rapat. Rasa penasaran itu semakin mencengkeram. Arka bukan preman, itu jelas. Tapi siapa dia sebenarnya? Pada pagi kedua, ketika Arka pergi dengan motor sport mahal, aku menyerah pada rasa ingin tahu. Pandanganku tertuju pada pintu di ujung lorong, pintu ruang kerjanya yang selalu terkunci. Di meja kecil, kulihat seuntai kunci perak yang berkilauan. Dengan tangan gemetar, aku meraihnya. Klik, pintu itu terbuka, menampakkan kegelapan yang penuh rahasia. Di dalam, bukan sekadar kantor, tetapi ruang kendali. Rak-rak penuh dokumen, laptop hitam, dan yang paling mengejutkan, foto-foto mobil-mobil mewah, brosur perusahaan besar, dan kontrak-kontrak penjualan yang jelas mencantumkan nama Arka Pratama. Aku tertegun. Dia adalah pemilik showroom Pratama Luxury Auto. Preman? Tidak. Dia adalah pengusaha. Aku baru saja mencuri kunci dan membuka rahasia terbesar suamiku. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Arka sudah pulang. Aku panik, buru-buru menutup pintu, kunci perak itu masih tergenggam erat. Apa yang kau lakukan? Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Tubuhku membeku. Matanya tertuju pada kunci di tanganku. Jangan pernah membuka pintu itu lagi tanpa izin dariku, katanya, nadanya menusuk. Aku mencoba berbohong, tetapi ia sudah tahu. Rasa ingin tahumu bisa membahayakanmu, Nadira, ucapnya, nadanya melembut, tetapi maknanya menakutkan. Ancaman itu terjawab di sore hari. Arka membawaku bersamanya. Pertama, ke Pratama Luxury Auto, di mana setiap karyawan menyapanya dengan hormat sebagai Pak Arka.
Dia duduk di ruang rapat berkelas, membahas angka penjualan dan ekspansi bisnis, seorang direktur muda yang disegani. Lalu, tanpa transisi yang jelas, kami meluncur ke kawasan kumuh di pinggiran kota. Mobil berhenti di depan gudang tua, dan beberapa pria bertubuh besar menunduk hormat, memanggilnya, Bang Arka. Aku melihat dua sosok yang mustahil, Pak Arka si eksekutif dan Bang Arka si penguasa jalanan. Aku adalah keduanya, jawabnya malam itu, ketika aku memberanikan diri bertanya. Dia adalah keseimbangan antara terang dan gelap, warisan dari ayah pengusaha dan ibu yang terkait dengan kekuasaan jalanan. Arka tidak memilih, dia mewarisi. Dan kini, aku, sang istri yang dibeli seharga 50 juta rupiah, terseret ke tengah-tengah dualisme berbahaya itu. Kebenaran Arka, bahwa ia adalah penguasa dua dunia yang saling tarik-menarik, tidak memberiku kedamaian, tetapi ketakutan yang berlapis. Arka menjelaskan bahwa ia menjaga keseimbangan itu karena jika salah satu sisi runtuh, sisi lain akan menelan semuanya. Dan aku adalah titik lemah dalam keseimbangan yang ia coba pertahankan. Keesokan harinya, Arka membawaku menemui Pak Surya, pria sepuh yang mengenalnya sejak kecil. Pak Surya membenarkan segalanya. Arka dipaksa mewarisi jaringan yang kelam, di balik bisnis showroom yang mewah. Arka tidak punya pilihan selain menjaga keduanya, katanya. Aku menatap Arka, melihat bukan lagi seorang pria yang mengintimidasi, tetapi seorang lelaki yang terjebak dalam takdir yang kejam. Rasa takutku mulai bercampur dengan simpati yang tak terduga. Namun, drama Arka segera menjadi traumaku. Sesampainya di rumah, kami menemukan amplop hitam di teras. Di dalamnya, foto kami berdua di restoran, dengan tulisan tangan kasar di bawahnya, dunia gelap tidak pernah tidur. Bersiaplah Arka. Ancaman itu bukan lagi rahasia. Mereka tahu tentang aku. Mereka mengincarku. Aku kini adalah harga tebusan yang jauh lebih berharga daripada 50 juta rupiah. Mulai sekarang jangan pernah jauh dariku, Arka berkata, matanya penuh amarah dan proteksi. Beberapa hari kemudian, ancaman itu menjadi semakin intens. Sebuah motor melemparkan amplop berisi potongan kertas bertuliskan, istri pengkhianat tidak akan lama bersamamu. Jantungku berdentum keras. Kami diintai. Bukan hanya masa lalu Arka yang menyerang, tetapi ada mata-mata di sekitar kami. Berani sekali mereka mengancam istriku terang-terangan, raung Arka, dan aku melihat sisi gelapnya keluar. Ia memerintahkan pencarian, nadanya dingin dan mematikan. Jika mereka berani menyentuh Nadira, aku sendiri yang akan datang menjemput kepala mereka. Aku menyadari satu hal, ancaman itu nyata, dan aku hanya bisa mengandalkan perlindungan dari pria yang membeliku. Ironi yang kontroversial. Aku dibebaskan dari Mira hanya untuk terbelenggu oleh bahaya yang jauh lebih besar. Satu malam, aku memberanikan diri bertanya, Arka, apakah kau yakin semua orang di sekitarmu bisa dipercaya? Ia terdiam. Aku juga memikirkan hal yang sama, jawabnya. Suasana tegang itu mencapai puncaknya ketika aku menguping pembicaraan Arka dengan orang kepercayaannya, Danu. Pengkhianat itu ada di antara kita, bisik Arka. Ketakutan terbesar Arka, dan kini ketakutan terbesarku, adalah adanya serigala berbulu domba yang telah menjual informasi tentangku kepada musuh-musuhnya. Danu, pria yang selama ini terlihat setia, selalu berada di sekitar setiap kali ada kejadian janggal. Malam itu, ketegangan pecah. Aku sedang duduk sendirian di ruang tamu ketika suara kaca pecah dari belakang rumah membuatku membeku. Alarm berbunyi. 3 sosok berpakaian hitam dan bermasker merangsek masuk, membawa senjata tajam. Istri Arka, akhirnya kita bertemu, seru salah satu dari mereka, suaranya serak penuh kebencian. Aku meringkuk, seluruh tubuhku gemetar hebat. Tiba-tiba, Arka muncul di ambang pintu, tegap, dengan pistol teracung. Lepaskan dia atau kalian tidak akan keluar dari rumah ini hidup-hidup, gertaknya, matanya menyala penuh bara api. Pertarungan pun pecah. Suara dentuman pistol meledak membuatku menutup telinga. Dalam hitungan menit, 2 penyerang kabur. Arka menghampiriku, wajahnya penuh amarah, tapi tangannya lembut saat menenangkanku. Mereka sudah melangkah terlalu jauh. Ini perang, katanya, memelukku erat. Malam itu,
Aku menyaksikan Bang Arka, si penguasa gelap yang kejam, yang ternyata adalah satu-satunya pelindungku. Kejadian itu memperkuat keyakinanku, ada yang bocor. Malamnya, aku terbangun oleh suara gaduh dari ruang kerja Arka. Pintu sedikit terbuka. Aku melihat Arka berdiri tegap di hadapan Danu, orang kepercayaannya. Wajah Arka gelap dan penuh bara. Aku sudah tahu segalanya, Danu. Suara Arka berat, menahan amarah. Orang-orang itu tidak mungkin bisa masuk ke rumahku tanpa ada yang membuka jalan. Danu berlutut, wajahnya pucat pasi. Aku hanya butuh uang, Tuan. Mereka menjanjikan lebih banyak, akunya, suaranya bergetar. Aku menutup mulut, terkejut. Danu adalah pengkhianatnya. Kau menjual informasi tentang rumahku, tentang istriku, dan kau pikir itu bukan mencelakai, bentak Arka. Danu memohon ampun, bersumpah takkan mengulanginya. Arka menatapnya dingin. Kesetiaan itu hanya sekali, Danu. Sekali kau mengkhianati, semuanya hilang. Pergilah malam ini juga dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Arka membiarkannya pergi, bukan karena kasihan, tetapi karena ia tahu membiarkan Danu hidup dalam ketakutan adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada kematian. Beberapa hari kemudian, rumah kembali tenang. Arka meraih tanganku saat kami duduk di teras, menatap senja. Aku tahu aku menyeretmu ke dunia yang berbahaya, Nadira, katanya lirih. Tapi aku bersumpah, selama aku masih bernapas, tidak ada yang akan menyakitimu. Air mataku mengalir. Aku dibeli, aku diancam, aku ditarik ke dalam dunia gelap, tetapi di balik semua kekacauan ini, ada cinta yang tulus dan rasa aman yang tidak pernah ayahku berikan. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku percaya padamu, Arka, jawabku. Aku, gadis yang dijual seharga 50 juta rupiah, kini memilih untuk tetap berada di sisi pria yang membelinya, seorang penguasa gelap yang penuh dilema moral. Aku telah menerima takdir kontroversial ini. Dunia Arka telah menjadi duniaku, dan di tengah bahaya yang mengintai, aku menemukan cahaya abadi yang tidak bisa kubayangkan sebelumnya. Cinta yang berani melawan segalanya. Akhir cerita Nadira dan Arka menunjukkan bahwa cinta sejati seringkali ditemukan di tempat yang paling gelap dan tak terduga. Nadira, yang awalnya adalah korban perdagangan dan alat tawar-menawar, akhirnya menemukan perlindungan dan bahkan cinta yang kuat di sisi Arka, seorang pria yang terjebak di antara dua takdir. Walau ancaman dan bahaya dunia gelap Arka belum sepenuhnya usai, kini Nadira memilih berdiri tegak bersamanya, menyadari bahwa ketulusan dan kesetiaan adalah benteng terbaik melawan pengkhianatan. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa kita tidak bisa menghakimi seseorang dari sampul atau label yang diberikan orang lain. Terkadang, sosok yang paling menakutkan justru adalah pelindung terbesar, dan keberanian untuk menerima takdir pahit bisa membuka jalan pada kebahagiaan yang tak terduga.